Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Di sini kita akan mendengarkan salah satu topik yaitu parenting yang merupakan salah satu dari 7 segmen webinar inspirasi Ramadan pada rangkaian kegiatan Semarak Ramadan 1446 Hijriah. Setiap Rabu pagi Ramadan akan diisi dengan webinar parenting untuk meningkatkan literasi para peserta tentang beberapa ilmu pengetahuan khususnya seputar keluarga dan ini akan nantinya disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Sunarti MSI yaitu beliau sebagai guru besar Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Tapi tidak hanya itu, di sini kita akan dipandu oleh ibu moderator kita yaitu Profesor Elis Nina Herliana sebagai dosen dari Departemen Silvicultur Fakultas IPB University. Apakah Ibu Elis sudah ada di ruang Zoom? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Alhamdulillah, Prof. Eis Sunarti sudah hadir di sini. Insya Allah akan memberikan materi yang luar biasa kepada kita. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, Prof. Elis. Alhamdulillah. Insya Allah, tabarakallah. Ya, di bulan yang mulia ini, insya Allah kita akan senantiasa semangat untuk mempelajari ilmu Allah, ya terutama ilmu dari keislaman ya, terutama yaitu adalah hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Prof. Dr. Insinyur Eis Sunarti MSI. Beliau sudah banyak menekuni dan berbagi ilmu dan juga merupakan pejuang di Indonesia ya khususnya, yaitu bagaimana di dalam membina keluarga itu kita membutuhkan ilmu ya. Nah, baiklah kami di sini akan membacakan biodata singkat dari Prof. Dr. Insinyur Eis Sunarti, yaitu beliau merupakan profesor di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB. Pendidikan beliau S1 di IPB jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, kemudian S2 di IPB jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, serta beliau menyelesaikan pendidikan doktoral di IPB jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga. Beliau merupakan inisiator gerakan Aliansi Cinta Keluarga atau AILA, inisiator Giga, penggiat keluarga, penulis beberapa buku keluarga, yaitu Family Kit Ketahanan Keluarga, kemudian buku Potret Ketahanan Keluarga Indonesia di Wilayah Khusus, Potret Ketahanan Keluarga Menurut Keragaman Pola Nafkah, dan beliau alhamdulillah mendapatkan berbagai penghargaan, diantaranya adalah Gerakan Indonesia Beradab GIP Award sebagai tokoh yang secara akademik, institusional dan moral konsisten memperjuangkan ketahanan keluarga sebagai inti peradaban. Tabarakallah, Masya Allah, Prof. Eis. Demikian biodata Prof. Eis Sunarti. Nah, tentunya kita sudah menunggu-nunggu Prof. Eis untuk memberikan materinya. Untuk itu kami persilahkan waktu dan tempat buat Prof. Eis. Mangga Bapak, Ibu. Ya, hatur nuhun Prof. Elis, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Baik, bagaimana Bapak Ibu semuanya kabarnya sehat? Semoga senantiasa sehat ya di hari ke-17 ya, insya Allah hari ini.
Dan mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada takwa, kita menikmati ibadah Ramadan, ibadah saum di bulan Ramadan, ya, ibadah yang sangat khusus begitu ya. Terima kasih kepada DKM Al-Huriyah, dalam hal ini Prof. Munib, kemudian juga jajarannya, dan khusus di lembaga kajian, lupa nih Bu Yudi, lembaga kajiannya apa namanya tadi saya cari-cari. Terima kasih ini Bu Yudiwanti Wahyu yang telah mengorganisasikan ya untuk kegiatan-kegiatan kajian keluarga. Jadi hari ini alhamdulillah saya bisa membersamai Bapak dan Ibu semuanya. Nah, sebelum mulai mungkin saya beri pantun dulu ya, boleh ya Bapak Ibu ya supaya semangat. Nanti mohon cakepnya ya. Siap. Ini bunga melati harum mewangi, Cakep. tumbuh subur di tepi taman. Cakep. Dengan ilmu kita berbagi, bangun ketahanan keluarga agar bangsa aman dan tentram. Masya Allah. Cakep. Cakep sekali, Ini Prof. campuran ini dari AI dan direvisi sedikit ya. Masya Allah. Jadi sekarang AI lumayan membantu. Nah, Bapak Ibu, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang serial parenting, tapi saya sedikit kemas atau yang lebih luas bagaimana menempatkan keluarga sebagai fondasi peradaban. Ya, umumnya saya bicara peradaban bangsa karena kadang-kadang nggak terlalu ini pede bicara peradaban Islam begitu ya. Kadang-kadang tidak cukup waktunya untuk menyampaikan itu. Nah, jadi saya akan coba menyampaikan sedikit dulu bahasan tentang peradaban Islam yang ini juga kegemilangan peradaban Islam. Ini bahan yang juga menjadi bahan tambahan ya untuk mata kuliah filsafat sains bagi mahasiswa S3 IPB. Jadi ini sekilas saja Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang peradaban Islam, apa yang kita ada di pikiran kita gitu ya. Yang di pikiran kita gambaran tentang satu paket tentang peradaban Islam. Nah, saya coba secara cepat, ini bahannya sebetulnya banyak sekali, tapi kita cek aja secara cepat tentang gambaran peradaban Islam. Jadi ditemukan setelah diusahakan untuk ditutupi yang disebut dengan Dark Age ya. Di Dark Age itu adalah sebetulnya kegemilangan Islam, tapi kemudian ditutupi oleh Barat ya agar tidak muncul, tapi kemudian kebenaran tetap muncul sehingga tidak mungkin bahwa kegemilangan saat ini itu adalah merupakan sejarah dari bangsa Romawi, Yunani. Nah, tengahnya kemana gitu ya. Jadi sangat tidak mungkin untuk menutupi kegemilangan Islam selama sekian abad yang disebut dengan the Dark Age. Jadi ini temuan-temuan ya. Nah, sekilas milestone peradaban Islam itu seperti ini dan lama sekali dan kita menjadi belajar bagaimana peradaban itu dibangun dan bagaimana peradaban itu runtuh gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membangun kegemilangan peradaban Islam yang mungkin tidak perlu juga disebut peradaban Islam, tapi sekarang ada peradaban bangsa di Indonesia, ya bangsa Indonesia, negara Indonesia yang mayoritas Muslim, maka juga seharusnya itu juga merupakan peradaban Islam ya gitu, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim beragama Islam. Jadi secara cepat saja ya Bapak Ibu, ini gerakan penerjemah, kita bisa tahu bagaimana kesungguhan ya para ahli gerakan penerjemah yang sangat tekun, kemudian lembaga ilmu pengetahuan Masa Al-Ma'mun itu luar biasa, setiap saat berdiskusi, memperdalam ilmu ya. Kemudian lembaga pendidikannya juga tercatat sebagai yang leading institution ya. Kemudian dalam hal medis, dalam hal teknik pembiusan, dalam hal kebersihan ya, asalnya tidak ada toilet, hukum dan undang-undang, arsitektur dan landscape ya. Kemudian juga banyak sekali dokumentasi yang kita bisa pelajari mengapa bisa sampai kegemilangan itu dicapai dan kenapa sekarang kemudian meredup ya dan mungkin kita berusaha untuk kembalikan ya.
Jadi luar biasa arsitektur dan landscape dari kegemilangan peradaban Islam ya. Industri dan tambang, pertanian, kemudian ini perorangannya, tokoh-tokohnya ya. Kemudian di bidang kimia, matematika, astronomi, kemudian Al-Kindi ini juga banyak sekali dari kedokteran, astronomi dan sebagainya, dan sangat mungkin gitu ya seseorang itu punya multi talenta, kemudian menguasai multidisiplin ilmu ya. Ibnu Firnas, kemudian di penerbangan Abu Bakar Ar-Razi ya, kedokteran juga, Al-Zahrawi, Al-Haisam, ini dalam hal optik diakui sekarang ini luar biasa. Al-Biruni, Ibnu Sina yang kita sudah tahu ya, Al-Jazari, Ibn Rus, kemudian juga banyak hal yang lainnya. Jadi belajar dari kegemilangan Islam, kita menjadi sekarang ini mengambil pembelajaran bagaimana sebetulnya mengembalikan atau meraih kembali ya kegemilangan dari peradaban Islam itu. Punten, saya sudah ganti PPT, apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Kelihatan. Bu. Oke. Terlihat. Nah, jadi saya akan masuk ke materinya, Bapak Ibu. Kalau saya berharap Bapak Ibu menyebut sekarang persoalan bangsa kita nih yang dipengaruhi oleh sebetulnya adab, akhlak ya, karakter individu yang ada di keluarga ya. Kalau Bapak Ibu sekarang menyampaikan satu demi satu mungkin akan ada banyak daftar ya. Apa sih yang kita sekarang risau dengan kondisi yang ada saat ini? Korupsi menggila ya di berbagai lini dan itu luar biasa ya. Kita melihat bagaimana kerakusan manusia sudah bergaji miliaran masih juga tergoda gitu ya. Mungkin dia tidak berpikir untuk memperkaya, tapi artinya tidak punya pertahanan diri untuk mengatakan tidak dan mungkin kehilangan pendapatan ya. Jadi artinya ada suatu kelemahan, ketidakberdayaan, walaupun dia terlihat orang yang hebat, mereka orang yang hebat, orang yang berpendidikan tinggi, jabatannya tinggi, bahkan mungkin tabungannya pun kalaupun dia dicopot itu sudah memadai untuk hidup memadai gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa mengatakan tidak ketika ada godaan yang dia tahu bahwa itu tidak boleh, itu adalah korupsi misalnya ya. Kenapa merebak kelemahan-kelemahan itu untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang dia tahu itu adalah tidak boleh, gitu ya. Nah, artinya bahwa kita akan bicara tentang bagaimana suatu karakter ya, akhlak, adab itu dibangun. Nah, saya akan bicara di sini, Bapak Ibu, dan kemudian akan mengangkat di keluarga, karena keluarga sebagai unit sosial terkecil, ya. Institusi pertama dan utama pembangun manusia berkualitas, manusia berakhlak, beradab, berkarakter. Jadi unit sosial terkecil ya yang sering kali itu di hiding sebagai lapisan yang tidak terlihat atau invisible layer ya. Kalau dalam komennya dari UN atau PBB mengatakan bahwa kegagalan pembangunan di berbagai negara berkembang termasuk Afrika saat itu adalah karena tidak melihat keluarga sebagai layer yang signifikan. Dia seperti invisible layer, satu lapisan yang tidak terlihat seringkali terloncati antara individu dan masyarakat. Jadi kalau pembangunan terlalu fokus kepada individu, loncat ke masyarakat, tidak melihat di mana individu itu berada, maka mohon maaf ya, stunting nggak akan selesai persoalannya ketika tidak menguatkan keluarganya untuk memenuhi semua kebutuhan dasar, termasuk ada kebutuhan paling dasar yaitu pangan. Nggak mungkin kita akan selalu memberikan PMT, pemberian makanan tambahan. Nggak mungkin kita selalu akan memberikan makan gratis. Yang paling tepat adalah bagaimana strengthening the family, menguatkan keluarganya agar menjadi institusi yang kokoh, memenuhi peran fungsi tugasnya. Paling tidak yang paling dasar adalah kebutuhan dasar pangan sehingga tidak ada lagi anak yang stunting ya gitu. Nah, jadi ini adalah bagaimana keluarga itu harus dilihat sebagai lapisan yang nyata dan kokoh. Ini sering saya gunakan ya Bapak Ibu karena relevan dan semakin relevan. Jadi Thomas Lippona mengatakan ada 10 ciri-ciri ya
kehancuran sebuah bangsa, tanda kehancuran sebuah bangsa. Yang menarik dari pernyataannya Thomas Likona atau pendapatnya Thomas Likona, kalau Bapak Ibu lihat ya di sini, saya tidak perlu menyebutkan satu-satu. Jadi kehancuran sebuah bangsa dikaitkan dengan aksi-aksi, perilaku-perilaku yang sepertinya kok betul-betul keseharian yang sangat spesifik, termasuk penggunaan bahasa misalnya ya. Perilaku merusak kepentingan publik, tidak ada rasa untuk memeliharanya, terserah mau rusak juga gitu ya. Mau jalan rusak sekalipun karena air mengalir terus-terusan, padahal sebetulnya kita hanya dengan waktu beberapa menit misalnya bisa membetulkan aliran air di depan rumahnya agar tidak rusak, agar tidak menggunakan dana pembangunan yang terus digunakan untuk infrastruktur, padahal sebetulnya dana itu bisa digunakan untuk membangun moralitas misalnya ya. Nggak mau tangannya itu sekedar untuk diulurkan, memperbaiki sesuatu yang bahkan di depan rumahnya. Kenapa demikian ya gitu? Nah, sekarang anak-anak muda itu terbiasa menggunakan bahasa yang alay, anjir gitu ya. Anjing itu kan dari anjing ya, anjir kemudian macam-macam gitu. Nah, ini Thomas Likona telah melihat itu, kecuekan, ketidakpatuhan, ketidaktertiban kita untuk hal-hal yang detail itu ternyata berkaitan dengan akan berkaitan dengan satu kondisi yang akhirnya kemudian mempengaruhi tentang bangsa. Jadi akumulasi gitu ya dari seluruh aksi-aksi yang ada yang tidak boleh kita abaikan. Nah, lanjut ya berikutnya ini tentang bagaimana kegunaan apa lebih unggulnya adab katanya. Ini adalah sebetulnya dua-duanya penting, tapi kalau harus memilih gitu ya, maka katanya dahulukan adab ya. Sebetulnya dua-duanya penting bahkan harusnya paralel dilakukan. Kalau kita bicara sebetulnya akhlak itu jauh lebih kuat karena berkaitan dengan keimanan ya. Kalau adab itu digunakan istilah yang digunakan secara umum bahkan untuk orang yang tidak memiliki keimanan sekalipun selama dia ada berbudi pekerti itu digunakan. Tapi oke lah ini soal istilah ya. Hanya memang kalau gunakan istilah adab beradab beradaban. Kalau akhlak berakhlak memang tidak ada suatu label untuk suatu hal yang lebih luas dari itu gitu ya. Dan ini kalau kita gunakan istilah ini bahwa di Pancasila ada bahwa kemudian bumi ini diwariskan bagi hamba-hambaku yang soleh. Jadi hamba yang soleh itu diartikan sebagai manusia yang berakhlak, beradab. Kemudian Rasulullah menyatakan dan tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia, ya akhlak manusia, manusia yang beradab. Kalau kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh yang sangat semakin merebak, bahkan bukan hanya sekedar kerusakan fisik ya, sekarang ini bahkan kriminalitas, masalah mentalitas ya, gangguan mental, sakit mental itu merebak di sekitar kita, bahkan sampai masuk kriminalitas gitu ya. Diawali dengan suatu kondisi ketidakseimbangan. Nah, kalau untuk perilaku yang merusak, kita bisa bicara tentang adab di situ. Mengapa banyak orang yang menjadi kurang adab ya? Jadi tidak ada sama sekali rasa sayang terhadap barang-barang yang dibangun dengan susah payah. Nah, kalau misalnya kayak ini stadion ya, stadion ini kan digunakan dari dana pembangunan APBD, APBN ya, itu adalah uang rakyat, barang bersama dan dia juga tidak menjadi nyaman kalau rusak. Kenapa kok cuek sekali gitu ya? Nah, beberapa kasus yang saya ingin tunjukkan nih ya, ini sepertinya kayak sepele, tapi sebetulnya mengambil hak ya orang banyak yang bukan haknya itu seringkali diabaikan, ya, seringkali menutup jalan untuk keperluan pribadi. Ini sebetulnya juga gambaran tentang tidak sensitif terhadap bagaimana tidak mengambil yang bukan haknya, ya. Misalnya sampai keluar pernyataan seperti ini karena mungkin sudah jengkel banyak orang yang buang sampah di depan rumahnya gitu ya. Seharusnya kan tidak harus sampai begini. Kecuekan. Ini gambar bukan karena si ibu itu mau turun ya. Ini bukan karena mau turun kemudian dia berdiri, bukan. Dia adalah gambar yang memang diambil sekian lama si ibu itu berdiri padahal dia punya hak untuk duduk di kursi kursi prioritas, tapi dengan cueknya anak muda kemudian membiarkan ibu menggendong berdiri itu kenapa demikian ya gitu. Nggak ada sama sekali
sensitivitas miliknya diberikan, ini bahkan bukan soal haknya diberikan, tapi bahkan dia mengambil hak pun tidak ada rasa bersalah. Ketidakpantasan, ketidaklayakan ya perilaku, harusnya punya sensitivitas bagaimana cara berfoto sekalipun ya. Nah, ini artinya sudah semakin melemah sensitivitas, adabnya sudah menurun ya. Sekarang juga kita sering temukan anak-anak muda seperti ini, Bapak Ibu sangat mengkhawatirkan ya. Saya kumpulkan contoh-contoh ini untuk mengingatkan kita bersama ada masalah yang besar di depan kita ya. Apalagi ini adalah tuntutan terhadap orientasi seksual menyimpang ya. Itu bahkan dianggap sebagai hak asasi manusia dan didemonstrasikan, dituntut. Artinya memang agama tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Kesemrawutan di sekitar kita ya, mengambil hak misalnya lahan yang bukan haknya ya, tidak ada rasa takut bahwa kita mengambil sesuatu yang bukan haknya itu kan sama dengan mencuri gitu. Nah, ini ada satu rumah di Jawa ya, si ibu yang sudah tua dikelilingin oleh tembok oleh tetangganya. Rumahnya tanahnya hanya sekitar 3 kali 4 meter dan tetangganya tidak mau memberikan jalan kecuali selebar seperti itu. Nggak kebayang bagaimana kalau dia meninggal ya, bagaimana cara mengeluarkannya ketika dia meninggal gitu. Dan tetangganya karena merasa bahwa itu haknya tanahnya, dia tidak mau memberikan sedikit pun. Nah, namun kalau misalnya ada orang yang menggerakkan dan ada leader yang bisa memimpin, ternyata juga orang bisa diatur ya. Contohnya seperti ini, ketika demo-demo, tapi kemudian ada yang menyarankan untuk tidak merusak dan sebagainya, ternyata juga bisa ya. Contoh-contoh seperti ini semakin sulit ya di kita ini. Bahkan sudah korupsi yang jelas-jelas salah pun ya, terbukti datanya, tidak mau untuk mundur ketika dia merugikan masyarakat banyak gitu ya. Tidak ada misalnya pertanggungjawaban untuk sekedar dia mundur dari pejabat publik, bahkan kemudian mengembalikan apa kekurangannya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin masuk kepada satu fenomena sensing culture ya. Jadi ada satu fenomena namanya sensing culture itu di mana ini disebut dengan budaya indrawi ya. Saya ambil dari tulisannya Dr. Bagus Riono. Jadi ada budaya indrawi tanpa kedalaman, di mana orang itu lebih bahagia ketika hanya bertumpu kepada hal-hal yang sifatnya itu adalah luarannya aja. Tampilannya aja, ya bajunya, pakai mobil, pakai apa gitu ya, tapi dalamnya itu kosong. Nah ini terpesona pada materi, infrastruktur, sehingga memang budaya materialistik ya, dan saya sedang membuat gerakan untuk filosofi hidup non materialistik karena itu ternyata sumber akar persoalan sekarang ini kenapa korupsi merajalela ya, kemudian penghargaan kepada orang hanya karena dilihat kepemilikan materi dan juga jabatan aja tanpa melihat apakah jabatannya dilaksanakan amanahnya itu secara amanah atau tidak gitu ya. Nah, ini nampaknya harus kita perbaiki dengan gerakan untuk kembali melihat seseorang mendorong untuk ke arah kemuliaan, bukan kepada ke arah penguasaan materi dan jabatan, dan kemudian hal-hal yang sifatnya adalah budaya casing ya. Berikutnya, ini saya ada sedikit. Nah, kemudian juga area yang namanya post-truth ya. Jadi post-truth era adalah suatu kondisi di mana orang kekritisannya itu menjadi beku. Bahkan sekarang dengan brain rot ya, suatu pengecilan kemampuan otak karena kita terlalu sering menggunakan akses terhadap stimulus yang pendek-pendek dan kemudian seperti popcorn gitu ya. Tapi kemudian kemampuan untuk menganalisis semakin sedikit ya, semakin mengkerut gitu. Ini juga ditunjukkan dengan post-truth era ini ketika terpapar oleh banyak informasi walaupun salah, tapi lama-lama akan membenarkan suatu yang salah. Jadi caranya buzzer untuk mempengaruhi opini kita adalah membuat post-truth era ini. Nah, kalau kita lihat di pemuda di zaman kejayaan Islam sebagai sebuah idealita, ya Bapak Ibu, kita akan bisa melihat ada gap antara idealita, yang ideal itu seperti ini gitu loh.
Bagaimana Ali bin Abi Thalib usia 7 tahun, tapi punya suatu keberanian ya, integritasnya itu terlihat bahkan sejak 7 tahun gitu, dan yang lain-lainnya. Tapi kenapa sekarang bahkan orang tua yang sudah punya gelar banyak sekali, punya pengalaman hidup yang banyak, tapi tidak menunjukkan integritas gitu ya. Nah, jadi kalau kita kumpulkan semua ini harusnya dijadikan idealita bagi kita semua para pendidik ya, pendidik formal di lembaga pendidikan formal, baik non formal maupun informal di keluarga. Dalam hal ini saya akan mengedepankan di keluarga. Ini sebagai standar moral, standar ya, goal standarnya untuk membawa individu-individu dengan kualitas seperti ini. Jadi semua karakter-karakter baik, akhlak yang baik, ya, adab yang baik itu semuanya sudah sangat bertebaran di dalam Al-Quran. Seperti kalau untuk integritas sebagai nilai moral anti korupsi itu kan integritas sekarang ini ya. Revolusi mental itu menggunakan integritas sebagai sumber moral ya. Ini sudah ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian juga saya tidak sebutkan satu-satu tentang bagaimana kita diminta untuk menjadi umat yang terbaik ya, yang dilahirkan untuk manusia, menjadi khalifatullah fil ar, menjadi wakil Allah di muka bumi. Artinya tidak boleh melakukan suatu kerusakan dan menjadi umat yang terbaik, umat Rasulullah SAW. Sehingga harus meniru sifat Rasulullah begitu ya. Dan ini menjadi panduan bagi orang tua, keluarga untuk dijadikan di dalam pengasuhan anaknya ya. Jadi suri tauladan seperti apa yang digunakan di dalam panduan pedoman kurikulum parenting di dalam keluarga ya. Kemudian juga mendorong untuk berjamaah ya dalam barisan yang kokoh, jangan tercerai-berai karena kalau tercerai-berai maka tidak akan bisa menghadapi suatu ancaman global. Contohnya ancaman global itu gerakan global LGBT yang sudah sangat luar biasa di Indonesia ya, ada 200-an lebih organisasi LGBT di Indonesia yang sekarang akan terus menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat seksi untuk ditaklukkan sehingga kita nanti akan menjadi negara yang menerima ya LGBT sebagai HAM, bahkan mungkin akan mensahkan pernikahan sesama jenis. Jadi dia adalah gerakan global ditambah dengan perilaku yang juga menular di masyarakat ya, yang kita tidak tahu lagi sekarang angkanya sudah seperti apa karena korban-korban pun jadi pelaku. Sekali korban itu bisa 20-an, bisa 100 orang gitu ya. Nah, jadi kalau tidak berjamaah Bapak Ibu, maka ya someday gitu ya, ya mungkin kita akan menjadi menerima itu karena informasi dari para lembaga-lembaga yang memiliki pembinaan kepada para pemuda itu sudah menunjukkan porsi besar. Jadi para pemuda remaja kita tuh sudah menerima, ya udah dia kan orang baik, ngapain kita harus sok suci kemudian melarang-larang orang dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti itu harus ini kan dengan berjamaah dalam barisan yang kokoh, jujur tentunya ya, berbuat adil dari sejak dalam pikiran ya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga saling menyayangi tentunya, berbagi dan peduli karena sekarang waktunya untuk kita berbagi dan peduli, melihat kiri kanan jangan sampai ada yang kekurangan tapi kita bahkan tidak tahu ya, empati. Kemudian ini tadi sudah ya. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana keluarga membangun adab, membangun peradaban. Dimulai dengan bagaimana keluarga membangun individu-individu yang beradab, yang berakhlak. Ini foto, saya klik banget dengan foto ini ya. Kenapa anak miskin, pengemis gitu ya, dilihat bajunya tanpa sendal, apalagi sepatu ya Bapak Ibu, mungkin juga mandinya juga nggak tahu kapan gitu. Dia punya roti sedikit, tapi dia berbagi sama anjing. Ini suatu foto yang sangat menyentuh ya. Saya ingin punya anak yang seperti itu gitu ya, karakternya punya rasa asih bahkan terhadap binatang ya, padahal dia dalam kondisi kekurangan.
Jadi bagaimana sebetulnya keluarga membangun individu-individu yang berakhlak, yang beradab, sehingga kita bisa membangun peradaban, ya peradaban Islam di Indonesia, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia bukan negara sekuler gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana faktor-faktor yang membangun adab, akhlak, karakter, ada faktornya, penyebabnya banyak, ya. Ada multifaktor, multidimensi. Kegagalan di dalam membangun adab adalah kegagalan internalisasi adab sejak dini, kegagalan edukasi internalisasi moral, ya. Jadi fenomena adab itu fenomena gunung es. Kalau Bapak Ibu sekarang melihat TikTokan, Bapak Ibu melihat nggak sekarang solawatan, gimana para santriwati berjoget dengan sensualitas, seksualitas yang sangat, maaf ya, saya kasar sekali mungkin mengatakannya, menjijikan gitu ya. Jadi menunjukkan hasrat seksual dengan joget, padahal pakai kerudung ya, dan solawatan. Ini adalah fenomena gunung es gitu ya. Jadi outcome dari rangkaian proses faktor yang membentuknya. Kemudian ada lingkaran konsekuensi ada buruk dengan peradaban buruk tentunya. Nah, jadi nilai-nilai atau karakter cinta kebenaran, keadilan ini yang harus diperhatikan di dalam pembangunan adab ya. Jadi solusinya adalah harus berupa pencegahan bersifat hulu sejak dini, di mana lagi kalau bukan di keluarga, karena seseorang hidup sejak dini itu di keluarga, di ekosistem keluarga. Bagaimana memutus rantai lingkaran setan perilaku kurang adab ini melalui wahana metode ya, pendekatan yang tepat dan memadai. Nah, jadi pengasuhan itu adalah seni pengetahuan yang penguasaan terhadap pengetahuan, metode pengetahuan tentang kontennya, tapi kemudian menggunakan wahana metode pendekatan yang tepat dan memadai. Nah, kalau kita evaluasi, maka efektivitas internalisasi adab, karakter, akhlak di keluarga itu ada pada ya kelekatan bonding orang tua dengan anak sejak awal, terutama 3 tahun pertama. Apakah anak membangun suatu kelekatan yang aman atau tidak, bonding yang baik atau tidak. Kalau anak itu sering ditinggal orang tua tanpa pengganti yang membangun karakter yang kelekatan yang baik, ganti-ganti pembantu, dimasukkan ke daycare, ganti-ganti pengasuhnya, dan dia tidak membangun secure attachment, maka akan sulit membangun komponen-komponen atau perkembangan psikososial yang baik ya. Kemudian juga penguasaan lingkup pengasuhan, metode yang memadai, yang seperti apa yang memadai. Nah, itu keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh para orang tua untuk menghasilkan seorang individu yang tadi akan menjadi penentu ya, generasi yang gemilang, peradaban yang gemilang. Konsistensi harus diperhatikan, persistensi, nggak boleh ganti-ganti, harus lengkap, harus tuntas, harus memperhatikan hal-hal yang detail, yang rinci, dan dia menjadi titik kritis. Sehingga the devil is in the detail, gitu ya. Sehingga disinilah sebetulnya yang namanya keterampilan hidup harus berkeluarga itu harus dimiliki ya bagi orang-orang yang ingin berkeluarga, yang ingin menjadikan keluarga sebagai bentuk kehidupan yang dipilih ya. Sekarang ada sih walaupun persentase kecil yang sudah tidak mau berkeluarga atau berkeluarga tapi tidak punya anak, sudah ada ya, tapi mayoritasnya masih tetap ingin menjadikan keluarga sebagai bentuk kehidupan yang dijalani dan memiliki punya anak. Hasil riset internalisasi adab itu memang harus sejak dini karena ini yang menentukan efektivitasnya ya. Sekali lagi tentang kelekatan dan bonding, dan hasil kajian menunjukkan tentang kelekatan itu membentuk pola hubungan saat dewasa. Sehingga kalau kita misalnya melihat saat dewasa seseorang itu punya perilaku tertentu, maka kita akan tahu bagaimana dulu dia mendapatkan pengasuhannya, pola kelekatannya. Kalau secure itu yang baik, ya, tapi kalau insecure, avoidant, ambivalent, disorganized, maka akan menghasilkan individu-individu yang semrawut, yang tidak peka, ya, yang kemudian hal-hal yang negatif lainnya. Ya. Jadi artinya betapa penting kehidupan pertama ya di dalam keluarga untuk keluarga menjalankan peran fungsi secara seimbang. Hal lainnya, ketika kita bicara tentang mengapa seseorang menjadi kurang adab, maka ada gap antara yang diketahui dengan yang disikapi.
tidak semua kita mengetahui sesuatu kemudian membentuk sikap sesuatu. Ya. Ada yang lost di situ. Yang disikapi pun belum tentu jadi perilaku. Banyak orang yang merokok tahu kok bahayanya merokok itu. Bahkan bisa menghafal berapa sih racun yang ada di dalam rokok, tapi tidak membuat pengetahuannya itu tidak membuat dia berhenti merokok. Tapi ada gap antara to know, to value, to do. Nah, gap inilah yang harus diperkecil, persempit. Bagaimana metode antara memberikan pengetahuan menjadi disikapi dan kemudian dijalankan. Jadi tidak cukup kita mengajarkan tentang knowing the good, sesuatu yang baik, pengetahuan. Kemudian desiring the good itu lebih baik kelanjutannya, tapi belum cukup. Acting the good itu lebih maju lagi, tapi tidak cukup karena dia bisa berhenti kapanpun. Jadi di dalam pengasuhan, di dalam pendidikan, formal, non-formal, informal, harus menghasilkan orang-orang yang loving the good. Cinta kebenaran, cinta menjalankan kebaikan tanpa instruksi apapun gitu ya, sendiri pun akan menjalankannya. Mau ke masjid, sholat jamaah gitu ya, nggak usah lagi anak itu disuruh orang tua. Maka ini ada tentang berkaitan dengan proses edukasi, komprehensivitas pengetahuan, mastery perilaku, kematangan kepribadian dan keajegan pola pikir. Itulah yang harus dikawal oleh para orang tua. Jadi Bapak Ibu betapa berat, bukan berat kalau saya ingin lihat katakan ya, betapa mulianya gitu ya. Betapa ini agenda besar di keluarga itu. Makanya jangan pernah mengatakan, saya mah ibu rumah tangga aja. Nggak ada yang seperti itu. Menjadi ibu itu sesuatu yang sangat mulia kalau kemudian dianggap itu sebagai profesi untuk menghasilkan individu-individu yang punya menghasilkan loving the good ya, sehingga akan membentuk peradaban bangsa. Ini gambaran tentang efektivitas internalisasi ya. Ada di buku saya tahun 2005. Jadi rangkaian bagaimana seseorang memperoleh stimulus. Stimulus itu bisa karena dia melihat sendiri, dia mendengar, dia apa, ataupun stimulus yang didorong oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Di dalam tahapan itu selalu ada selektif, mana yang dilihat, mana yang dieksposur, mana yang akan disimpan di dalam ingatan, mana yang akan diinterpretasikan. Jadi ada proses tadi antara apa yang dilihat dengan sampai kemudian diinternalisasikan. Jadi proses panjang ini yang harusnya dikawal oleh para orang tua sehingga di dalam mengajarkan sesuatu, di dalam menginternalisasikan adab akhlak, tidak boleh berhenti sebelum dicapai suatu ketuntasan. Nah, pengetahuan tentang kapan itu tuntas, keterukurannya itulah yang harus dimiliki. Ada indikator-indikator kapan pembelajaran itu selesai. Kapan pembelajaran itu tidak selesai, sehingga harus diteruskan, jangan berhenti gitu ya. Nah, syarat-syaratnya banyak, Bapak Ibu ya. Tadi saya tidak usah ulang lagi. Contoh, saya ingin menunjukkan bagaimana mekanisme rinci, mekanisme yang detail di keluarga membangun adab anak untuk jujur, amanah, setia, adil, cinta kebenaran. Dia memiliki suatu kepercayaan diri. I can do it. I want to do it. I'm willing to try hard. Ya, tanggung jawab, inisiatif, ketekunan. Kalau tidak ada kurikulumnya, kalau kemudian yang dilakukan oleh para orang tua itu seketemunya, sesisanya waktu, ya, dua-duanya bekerja siang malam dari subuh sampai sore sampai malam, kadang-kadang tinggal sedikit energinya. Bagaimana mendesain ini? Bagaimana merencanakan agar anak punya suatu karakter ya? I can do it. I want to do it. I use good judgment ya. Ini semuanya harus betul-betul harus direncanakan, dilakukan setiap saat, kemudian dievaluasi ya sesuai dengan indikator-indikator dari perkembangan. Jadi prestasi perkembangan menjadi panduan setiap orang tua untuk menghasilkan anak-anak yang diharapkan jadi generasi gemilang ya. Ini contoh tentang the devil is in the detail. Saya suka dengan puisinya Iqbal ya. Jadi Iqbal bertutur, karena kementahanmu engkau dipandang rendah, karena kerapuhanmu engkau terbakar mengabu, jangan gelisah, gentar, dan cemas, jadikan dirimu sekeras batu, jadikan dirimu secemerlang berlian, keagungan hidup hanya diraih dengan ketangguhan, rendah segala kelemahan, tiada harga ketidakmatangan.
Jadi mengajarkan sensitivitas, kemudian rasa kata, seperti ini tuh kan perlu by design, bukan by accident. By accident terus nggak ketemu lagi, nggak ada gitu momennya untuk mengajarkan anak ya. Nah, jadi ada kalau kita ingin mengubah tentang kemampuan keluarga di dalam mengasuh, maka dimulai tentang bagaimana keluarga punya value yang baik, tentang value kehidupan, value tujuan hidup. Apa sih tujuan hidup itu? Kemudian value tentang anak. Anak akan dipandang sebagai apa anak itu, gitu ya. Nah, ini value. Kemudian ini ada 4 buku yang pernah saya tulis tahun 2004-2005 Bapak Ibu. Sejak saya waktu itu masih di Departemen Gizi Masyarakat Sumber Daya Keluarga. Saya mengajarkan pengasuhan anak sejak tahun 90-an sebelum pindah ke Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen ya, karena saat itu saya melihat banyak orang tua yang kekurangan materi untuk mengajarkan pengasuhan gitu ya, terutama yang praktis. Jadi saya menurunkan dari teori-teori itu ke hal yang praktis, bagaimana mengasuh dengan hati. Di sana ada 9 chapter, bagaimana memilih kata penuh makna, bagaimana menemukan kearifan anak, sehingga kemudian pola asuh menjadi berubah total ketika orang tua mampu menemukan kearifan anak. Ada cintai anak tanpa prasyarat. Tidak ada syarat untuk mencintai anak. Anak itu unik, anak itu pemenang ya. Bagaimana mengajarkan anak keterampilan hidup sejak ini dalam setiap aktivitas. Semua aktivitas yang dijalani bersama dengan anak itu sebetulnya bisa digunakan untuk mengajarkan keterampilan hidup. Intelektualnya, moralnya, sosialnya, emosinya. Selama orang tua bisa mengoptimalkan setiap kesempatan untuk mengoptimalkan potensi anak. Kemudian satu lagi, ini saya juga membuat buku tentang menggali kekuatan cerita. Bagaimana sebuah cerita dikemas sedemikian rupa, disampaikan dengan powerful gitu ya, dan di dalamnya ada akhlak, adab, karakter, dan menjadi hidden model di kepala anak untuk memiliki karakter seperti itu karena cara bercerita kita pengulangannya. Kemudian anak itu terikat dengan hidden model itu. Kalau mau nggak jujur, dia mau bohong misalnya, dia akan ingat dengan tokoh yang diceritakan. Dia nggak mau ya mengkhianati. Dia pingin seperti tokoh itu, sehingga dia tidak akan berbohong ya. Nah, ini buku-buku yang saya sampaikan dan ini adalah poin-poin di dalam diantaranya ya Bapak Ibu. Misalnya tantangan yang menyenangkan itu bagaimana mengajarkan simpati, bukan mengasihani. Ya, mengajarkan caution, bukan fears, bukan rasa takut, tapi waspada. Jadi awas loh, itu tuh fears, tapi hati-hati, itu caution, gitu ya. Prinsip kemandirian anak, ingin anak mandiri, tapi kemudian sering mengambil alih ketika kita nggak sabar. Kapan sensitivitas untuk berkata tidak, kapan tidak layak untuk berkata tidak, gitu ya. Nah, jadi hal-hal keterampilan-keterampilan antisipasi, bagaimana kuatnya pujian, ya dahsyatnya pujian, alat kendali darurat ketika kita menghadapi, kita takut menghadapi darurat ketika anak tidak mau mendengarkan lagi kata-kata kita. Gimana ketika anak nggak mau sholat? Gimana kalau anak dekat dengan teman-temannya bahkan didorong untuk murtad? Ya, apa yang dilakukan untuk mencegah itu oleh orang tua? Ya, nah ini kemampuan keluarga untuk mendeteksi ya antisipasi, bahkan harus ada alat kendali darurat itu ada di bukunya Mengasuh dengan Hati ya. Oke, jadi semua itu Bapak Ibu ada di keluarga. Maka keluarga harus punya kemampuan untuk mengelola sumber daya, menangani proses ya, menangani persoalan masalah untuk menghasilkan kesejahteraan. Itulah ketahanan keluarga ya. Saya tidak ingin banyak di sini. Nah, ini contoh tentang komponen-komponen ketahanan keluarga saya sederhanakan dalam bentuk pop-up ini untuk mengajarkan para kader ya agar mereka tidak sekolah di IPB gitu ya, tidak mendapatkan materi yang formal, tapi bagaimana menguasai tentang apa itu ketahanan keluarga. Ini divisualisasikan dalam bentuk rumah, komponen-komponennya ada perkembangan keluarga, ada nilai keluarga, ada fungsi keluarga, ada apa saja sih fungsi keluarga, apa saja sih peran keluarga, apa saja tugas keluarga sepanjang kehidupannya, perkembangannya ada berapa tahap, apa potensi
apa kerentanan setiap tahapannya, ya, sehingga keluarga harus tahu untuk mencegah kerentanan itu berubah menjadi potensi krisis, bahkan bisa berakhir kepada betul-betul krisis. Ya. Di dalamnya ada manajemen sumber daya keluarga, bagaimana mengelola uang, mengelola waktu, mengelola tenaga, bagaimana interaksi antar suami istri, ya, antar orang tua dengan anak yang disebut dengan parenting. Jadi parenting adalah cucunya ketahanan keluarga. Ya. Jadi parenting itu adalah cucunya ketahanan keluarga, anaknya adalah interaksi keluarga. Nah, punya cucu namanya interaksi antar orang tua dengan anak. Ada lagi interaksi antar suami istri, interaksi antar sibling, ya, dan interaksi antar generasi. Ada manajemen stres keluarga, ada mengenali tipologi keluarga, dan teori-teori ini, konsep-konsep ini perlu dalam batas tertentu perlu diketahui oleh orang yang ingin berkeluarga, supaya dia bisa mengecek kerentanannya, mendeteksi kerentanannya, mengecek tentang keberfungsiannya, apakah seimbang atau tidak, dan sebagainya. Itulah yang kami ajarkan di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Nah, terakhir Bapak Ibu tentang tantangan dinamika global, ya, ini semakin uncertainty yang dihadapi oleh keluarga itu banyak, ya, kemudian potensi risiko semakin tinggi karena ada ketidakstabilan, ketidakpastian, sehingga cenderung orang tua itu menjadi permisif kepada anak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, dulu orang tua pergeserannya secara otoriter mengasuh anak, kemudian menjadi demokratik, sekarang cenderung permisif, serba membolehkan, dan anak itu dijadikan sebagai lahan untuk konsultasi, sehingga banyak anak yang menghasilkan perilaku-perilaku yang aneh-aneh. Ya, maksa orang tuanya, nggak dikasih, orang tuanya ditendang, bahkan kadang-kadang sampai dibunuh gitu ya. Ini persoalan yang kita hadapi sekarang. Nah, jadi bagaimana di dalam tantangan dinamika global, para keluarga harus punya fuka yang positif, bukan yang negatif, bukan volatile, bukan uncertainty, complexity, ambiguity, tapi yang punya visi, punya understanding, punya clarity, dan awareness. Maka inilah sebetulnya tantangan pembangunan keluarga di Indonesia. Tapi apakah pembangunan keluarga Indonesia sudah cukup gitu ya? Nah, itu yang hal lain lagi yang bisa saya sampaikan nanti tentang evaluasi pembangunan keluarga di Indonesia. Satu hal Bapak Ibu yang perlu kita lihat lagi sekarang adalah dampak dari medsos ya. Bukan hanya kepada anak tapi juga pada orang tua. Jadi ini menjadi mengganggu ya kepada para keluarga. Bahkan ini angkanya sudah semakin tinggi sekarang ini data tahun yang sebelumnya ya. Jadi anak-anak terutama yang akses gadget ya bisa menghasilkan adiksi game, pornografi, dan tentunya itu membawa malapetaka bagi keluarga. Nah, ini saya lewati saja. Ini menunjukkan bahwa kehidupan sekarang dari hasil survei-survei yang kami lakukan, yang saya lakukan, ya, ada ketidakseimbangan di dalam menjalankan fungsi keluarga. Semakin tidak seimbang. Balancing work and family itu menjadi penting sekarang ini agar keluarga mencegah ketidakseimbangan. Karena waktu, tenaga, pikiran sekarang untuk mencari nafkah itu mendominasi sekali. Ya. Bayangkan dari 24 jam diambil waktu tidur, dari subuh sampai sore, bahkan sampai malam masih kerja juga untuk fungsi ekonomi. Padahal ada 7 fungsi lain di keluarga yang terabaikan. Fungsi agama, cinta kasih, pendidikan, perlindungan, yang mengajarkan anak tentang apa itu risiko. Bagaimana mengantisipasi tertentu, bagaimana mengajarkan tentang say no to sesuatu yang berbahaya. Nggak ada waktunya itu sekarang ini. Berapa persen sekarang orang tua yang ngajarin anaknya sholat secara full, doanya diajarkan, dan sebagainya. Semakin menurun karena terlalu mendominasi sumber daya untuk mencari nafkah itu pun tidak sejahtera juga ya. Bahkan mungkin kalau satu orang bekerja sudah tidak cukup juga, dua-duanya bekerja, anak akhirnya kemudian dibesarkan oleh gadget. Nah, jadi disinilah sebetulnya kita harus menuntut pemerintah untuk melakukan kebijakan yang pro family gitu, kebijakan yang memungkinkan sebetulnya satu orang bekerja dan mensejahterakan, sehingga satu orang lainnya adalah bekerja secara fleksibel ataupun tidak bekerja tapi sejahtera gitu ya, tapi bisa mengawasi anak, melindungi anak, karena sekarang ini ternyata melindungi anak itu harus extraordinary, tidak cukup dengan hanya doa saja gitu ya, harus ditemenin Bapak Ibu sekarang ini. Di sana ada sumber bahaya apa gitu ya, tetangga itu ada siapa di dalam rumahnya, jangan-jangan ada pedofil dan sebagainya, itu sudah sangat
banyak terjadi ya. Jadi dampak kepada keluarga ini, ketidakseimbangan kehidupan sekarang, apalagi di era digital ini luar biasa. Nah, ini hasil-hasil survei ya tentang persepsi keluarga, tentang kehidupannya, banyak yang worry tentang berbagai hal. Saya tidak sampaikan, waktunya mungkin sudah habis ya. Jadi akhirnya sebetulnya di era sekarang, di dinamika global, di era digital, ya, revolusi industri 4.0, belum semuanya, ya, baru sedikit yang bisa akses sebetulnya, tapi kita sudah didorong sekarang untuk era society 5.0. Jadi revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, tapi kemudian kita ganti Jepang terutama yang lead untuk mengubah menjadi society 5.0. Artinya seluruh teknologi itu jangan menjadikan manusia sebagai budak, tapi sebagai makhluk sosial. Jadi harusnya teknologi yang ada mempermudah hidup manusia, ya, hidup para keluarga, untuk sejahtera, untuk tetap sebagai manusia, makhluk sosial yang masih bisa bertetangga, pulang sore hari, ngajarin anaknya ke masjid, mengajarkan anaknya ngaji. Jadi keseimbangan yang harus diperoleh dengan society 5.0 karena kita menguasai teknologi, bukan memperbudak kita, teknologi memperbudak kita. Nah, jadi bagaimana sebetulnya strengthening the family semakin penting, di mana family is the basic unit of society, menghasilkan manusia-manusia berkualitas, ya, beradab, berakhlak, berkarakter sebagai fondasi dari peradaban bangsa, ya. Jadi kalau keluarga tangguh menghasilkan individu yang kompeten, menghasilkan masyarakat madani, menghasilkan bangsa negara yang beradab. Jadi demikian. Nah, ini sesuai dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, kita harus semakin memelihara dan melindungi keluarga agar tidak masuk ke dalam golongan yang dinyatakan sebagai keluarga-keluarga yang tidak patuh kepada Yang Maha Kuasa sehingga masuk neraka gitu ya. Ini At-Tahrim ayat 6. Kemudian bagaimana tujuan hidup muslim di keluarga ini harus dikuatkan sebagaimana surat Al-An'am ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini menjadi darah ya, menjadi nafasnya kehidupan keluarga. Jadi semuanya dikembalikan ke sini. Kemudian juga diingatkan untuk para keluarga tidak meninggalkan anak-anak yang lemah. Artinya bertanggung jawablah terhadap keputusan-keputusan yang terbaik untuk seluruh anggota keluarga, khususnya yang rentan yaitu anak. Ya. Ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 9, dan terakhir adalah bagaimana kita para keluarga di Indonesia, keluarga Muslim gitu, menjalani kehidupan yang mulia, ya, sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat 15, agar kemudian bisa membangun bangsa bersuku-suku yang harmonis, ya, yang beradab. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian dari saya, mohon maaf jika waktunya mungkin berlebih ya, Bu Elis, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prof. Sunarti atas pemaparannya yang sangat informatif, Masya Allah. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kepada peserta bahwa Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau dengan fitur raise hand. Alhamdulillah di sini ada yang raise hand, yaitu Ibu Indri dari Bandar Lampung. Dipersilahkan Ibu Indri untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih, Bu. Suara saya cukup bisa didengar ya? Ya, bisa. Ya. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bu Indri. Ya. Kemarin saya setengah hari bersama Prof di WAK sebelah, gitu ya. Oh iya, Ini, Ibu ikut ya. gitu ya, pelatihan. Ini ketemu lagi di sini, Masya Allah. Izin memperkenalkan, jadi saya juga dosen di Bandar Lampung, saya juga kepala sekolah TK, Prof. Makanya kemarin saya ikut pelatihan itu, gitu. Jadi mohon dijelaskan, ya, Prof, ini terkait dengan fatherless, gitu ya. Kebetulan saya banyak lah usulnya, Prof, itu saya banyak menerima curhatan gitu ya, keluhan dari orang tua murid, dari mahasiswa juga gitu, juga dari tetangga karena saya juga aktivis majelis taklim begitu ya. Jadi
Bahkan ada yang sampai datang ke rumah itu juga sudah banyak gitu. Karena itu ternyata beberapa sebabnya tuh karena fatherless gitu loh. Gimana yang namanya ayah itu tidak bisa menjadi qawwam gitu sehingga banyak kasus gitu. Nah, saya mohon dijelaskan Prof terkait dengan fenomena fatherless ini. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bu Elis, Salam. boleh nggak satu-satu dulu aja gitu ya? Baik, ya silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Indri. Jadi mungkin supaya rekan-rekan di sini tahu, kemarin kami ada dua hari pelatihan Prof. Munib sebagai informasi Bu Yudi. Manajemen risiko, bencana sosial, orientasi, dan perilaku seksual menyimpang. 2 hari kemarin saya menggagas adanya manajemen risiko di sekolah, karena ternyata Bapak Ibu sekolah Islam sekalipun ya, yang ada lesbi, ada sodomi, pesantren juga semakin merebak dan itu menurunkan marwah derajatnya ya lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam, kemudian juga tidak sedikit bahkan lulusan dari sekolah Islam terpadu kemudian mengaku queer dan sebagainya. Banyak sekolah yang tidak siap dengan itu ketika terjadi misalnya kejadian ya tadi sodomi ya, nggak tahu bagaimana caranya menghadapi situasi itu. Apalagi kalau disuk ke pengadilan, mau cari lawyer siapa, dananya nggak tersedia dan sebagainya, kocar kacir. Sehingga saya membuat suatu eh, manajemen risiko tadi ya kepada para sekolah untuk dilaksanakan dan kami akan mendorong ada satgas-satgas. Nah mungkin Bu Indri termasuk yang hadir kemarinnya, alhamdulillah. Itu sebagai informasi saja. Kemudian tentang fatherless, Bu. Fatherless itu memang ketiadaan ayah dalam artian fatherless harus diartikan ketiadaan ayah secara lebih kepada secara mental, secara kehadiran sebagai psikososial, dukungan psikososial. Karena kalau ketidakhadiran sebagai fisik memang betul juga akan berkaitan. Ada yang tidak hadir secara fisik misalnya karena dia harus bekerja dan dia tidak bisa memilih kerjaannya apa karena dia punya dia ada ketidakberdayaan untuk menciptakan pekerjaan sendiri sehingga dia mencari pekerjaan di tempat lain, pulang 2 minggu sekali, kan tidak bisa, banyak dari keluarga kita tidak bisa memilih mau kerja di mana. Tapi selama dia bertanggung jawab, dia menunjukkan care, perhatian, kemudian mengarahkan lewat telepon segala macam, itu tidak boleh dikategorikan sebagai fatherless. Dia masih ada gitu ya, hanya memang secara fisik agak jarang datang karena keterbatasan itu. Nah, fatherless adalah ya kalau dua-duanya fisik maupun hatinya tidak hadir, termasuk misalnya dia hadir tiap hari di rumah, dia mengerjakan pekerjaannya terus dibawa ke rumah, ketika anak mau nanya apapun, anak menjadi tidak dilayanin. Sebentar, Bapak sibuk, kamu nggak lihat Bapak sibuk gitu ya. Anak menjadi takut untuk bertanya. Jadi ayah itu ada tapi tiada. Nah, hasil-hasil riset, saya ada mahasiswa S3 dulu dari Bandung melakukan penelitian kepada ratusan anak laki-laki. Ya, udah lama itu tahun 2000-an, 2004-an ya, S3 GMSK, bimbingan saya. Jadi anak itu katanya sampai mengaku, anak laki-laki itu, saya lebih senang dibentak ayah daripada dicuekin. Ya, nah itu contoh fatherless. Jadi fatherless itu juga jangan dimaknai, Bu, supaya kontribusi itu harus sama persis. Kalau misalnya tidak mengasuh jamnya yang sama atau sedikit kurang, terus dianggap fatherless, bukan itu. Tapi yang penting adalah dia tetap jadi qawwam tadi sebagai kepala keluarga ya, tetap mengarahkan. Walaupun misalnya kesehariannya ibu yang full, ya nggak apa-apa itu pembagian peran fungsi tugas di dalam keluarga. Karena toh ketika ayah juga misalnya pergi jauh untuk mencari nafkah untuk keluarganya, kan juga dia berkontribusi. Yang penting adalah dia hatinya tetap ada, arahannya tetap ada, dia mengarahkan, bertanggung jawab. Itu jangan disebut fatherless. Jadi kadang-kadang kita harus menyamakan persepsi. Seringkali fatherless itu ya yang penting jarang ketemu gitu. Enggak juga gitu. Kalau dia memang cukup menjadi kendali di keluarganya untuk mengarahkan, dia bukan fatherless ya. Nah, satu hal lain, ada fenomena sekarang ini memang kualitas laki-laki sebagai pemimpin keluarga itu disinyalir menurun. Hasil survei begitu. Bahkan perceraian sekarang terjadi ketika para istri melihat ya suaminya itu harusnya bisa berkontribusi lebih banyak, bisa membantu lebih banyak, tapi tidak menunjukkan sebagai kepala keluarga.
pada saat COVID ternyata itu sangat dirasakan. Para perempuan, para istri pontang-panting mau kerja apapun demi menyelamatkan keluarganya. Tapi tidak semua laki-laki ketika di PHK itu mampu bersifat seperti itu. Jadi ongkang-ongkang kaki, pilih-pilih kerjaan padahal sudah di PHK. Jadi kemarahan, kekesalan si istri adalah bukan soal materinya. Banyak istri bertahan dengan kemiskinan ketika melihat suaminya telah berusaha keras gitu. Nggak apa-apa, memang miskin, tapi suami saya udah berusaha, nggak menjadikan dia untuk menuntut perceraian. Tapi begitu banyak juga keluarga dengan ekonomi yang sebetulnya masih relatif bertahan, tapi karena tidak tahan dengan perilaku suaminya yang tidak bertanggung jawab, tidak menunjukkan tanggung jawab, mengambil sebagai laki-laki sebagai kepala keluarga, maka dia istri bahkan tidak tahan. Sehingga perceraian belakangan ini bukan hanya ekonomi, seringkali disebutkan ekonomi, masalah ekonomi, padahal sebetulnya adalah kekecewaan mendalam dari si istri terhadap karakteristik laki-laki yang tidak menunjukkan sebagai kowam. Ada apa ini? Nah, jadi kalau selama ini pembinaan, pemberdayaan selalu ditujukan kepada perempuan karena dianggap perempuan terdiskriminasi, termarginalisasi, mendapatkan kemudian upaya untuk selalu didahulukan karena memang asumsinya tadi adalah terbelakang, tapi kemudian lupa bahwa sebetulnya juga ada yang termarginalisasikan dari sistem, itu ada anak laki-laki. Ini yang harus kita perhatikan, Ibu. Jadi namanya male as second sex. Kalau dulu adalah female sebagai as second sex karena tidak mendapatkan haknya gitu ya di negara-negara barat. Kalau negara Islam zaman Rasulullah perempuan itu kan sudah mendapatkan hak yang luar biasa. Nah, sekarang adalah male as second sex. Jadi laki-laki sebagai second sex. Jenis kelamin kedua karena terkalahkan oleh perempuan. Itu harus diwaspadai karena kalau perempuan ingin juga bahagia, maka dia juga ingin mendapatkan suami yang juga lebih mengayomi dan sebagai pelindung keluarga. Ketika para laki-laki tidak memiliki ciri-ciri itu, maka si istri juga tidak bahagia gitu. Jadi ini tantangan kita ya, selain akhirnya kemudian ya fatherless-nya karena dia tidak memenuhi syarat tadi sebagai pengarah, pelindung, penanggung jawab. Jadi pembahasan tentang fatherless mungkin seperti itu, Bu. Dan kalau memang betul fatherless tadi yang dengan definisi seperti itu betul, dampaknya luar biasa kepada anak ya. Jadi anak-anak menjadi tidak balance. Jadi balancing keseimbangan itu diperoleh, anak itu harus mendapat pendisiplinan ala ibu, pendisiplinan ala ayah, walaupun porsinya beda-beda. Jadi baru seimbang. Jadi tidak seimbang ketika dia hanya mendapatkan pendisiplinan ala ibu, tapi ayah tidak melakukan pendisiplinan ala ayah. Nah, sehingga kalau misalnya gimana kalau dengan yang yatim gitu ya, maka si ibu harus mencarikan figur ayah dari keluarganya untuk kemudian anak dititipkan mendapatkan pendisiplinan ala laki-laki, ala ayah. Bisa dari siapapun, supaya tidak balance tadi. Jadi kekurangan pendisiplinan ala ayah. Mungkin begitu Bu Indri, mudah-mudahan tidak puas ya, nanti bisa lebih lanjut. Iya, terima kasih Prof. Mantap sekali. Matur suwun. Terima kasih Ron, Prof. Eis. Dan dilanjutkan ini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, yaitu pertama dari Ibu Rina Budiati. Saya akan membacakannya. Pergeseran peradaban generasi Z. Apakah karena dipengaruhi multidimensi salah satu faktor medsos dan pola asuh orang tua dan pola pendidikan yang ada kaitannya dengan kurikulum pendidikan di negara? Solusinya bagaimana, Prof? Bentar yang Bu Rina yang mana ya? Oke, ini ya. Oke. Ya. Pergeseran peradaban generasi itu. Jadi gini, setiap generasi itu lahir sesuai dengan karakteristik generasinya gitu ya. Perkembangannya saat itu seperti apa, konteks dari perspektif yang ada di sekelilingnya menghasilkan seperti itu. Ya. Pasti jelas dipengaruhi oleh multidimensi karena kehidupan itu kan holistik, banyak dimensi kehidupan, bidang, sektor, semuanya pada dasarnya berinteraksi dan mempengaruhi kita gitu ya. Makanya pendekatan di dalam melihat manusia sebagai insan ya,
itu memang harus pendekatan ekosistem. Di mana dia berada di keluarga, ya, setelah kemudian besar dia di peer grupnya, di TK, masuk ke sekolah, masuk ke komunitas, semakin besar semakin banyak lingkungannya, termasuk juga adalah medsos, media yang virtual tapi ternyata sangat mempengaruhi, akan mempengaruhi cara berpikirnya, cara pandangnya, persepsinya. Jadi itu yang sangat bahaya adalah ketika orang tua bahkan tidak bisa mengontrol apa yang masuk kepada kepala anak. Ketika kita menyekolahkan anak kita, ya, ada guru, kita kan nggak tahu juga guru tuh ngajarin apa aja. Ngajarinnya kalau matematika jelas, tapi nilai di balik itu apa yang diajarkan gitu. Maka kita juga keluarga harus mengoreksi. Jadi keluarga yang bertanggung jawab, jangan biarkan orang lain mempengaruhi kepala anak tanpa kita kontrol, tanpa kita ikut tahu. Tapi kalau misalnya kita tahu, oh guru ini baik, pemikirannya seperti apa, oke kita serahkan kepada dia untuk mengisi sebagian, tapi kita tetap kontrol. Yang bahaya adalah kalau menyerahkan begitu aja tanpa mengikuti. Misalnya ya, ikut pesantren, orang tua nggak boleh nengok, nggak boleh berkomunikasi. Menurut saya itu nggak tepat. Orang tua wajib tahu apa yang diajarkan, pemikiran apa yang diajarkan, sehingga kalau ada hal-hal yang tidak tepat, orang tua punya kontrol gitu. Karena tidak boleh justru memutus kedekatan orang tua dengan anak gara-gara pendisiplinan di sekolah tertentu. Kalau saya tidak sependapat dengan pola pendisiplinan seperti itu. Karena kalau benar, kalau misalnya lurus, gimana kalau salah? Risiko apa yang diambil oleh orang tua? Ya, kecuali orang tua yang memang betul-betul dalam kondisi rentan, tidak memiliki sumber daya, memang itu pun tetap lebih baik dibandingkan dengan tidak, gitu ya. Tapi kalau orang tua yang punya kemampuan, maka sangat sayang menyerahkan anak kepada siapapun tanpa melakukan kontrol. Peer grupnya siapa? Orang tua yang anak-anak itu dari orang tua yang mana, bagaimana, dan sebagainya. Orang tua harus masuk. Makanya ekosistem ini di mana anak berada itu akan mempengaruhi cara berpikir dia. Ketika dia agak dewasa, bahkan dia akan lebih banyak apakah terpengaruh oleh peer grupnya gitu ya, ataukah dia membangun peer group yang sesuai dengan nilai-nilai. Jadi udah pasti Bu Rina ya, tentang multidimensi, multisektor, multi apa itu akan mempengaruhi. Makanya kenapa keluarga itu cross-cutting issues. Semua multidimensi kehidupan ada di keluarga. Sosial, ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesehatan ada di keluarga. Seluruh program pembangunan akan berdampak kepada keluarga, langsung maupun tidak langsung. Gitu ya. Jadi sebagai unit sosial terkecil di mana individu berada, bagaimana keluarga itu punya sistem agar melahirkan individu-individu keluar, membangun sistem yang lebih luas, ya, yaitu masyarakat yang madani. Jadi kalau itu adalah mikrosistem, kalau di dalam ekosistem, keluarga sebagai mikrosistem, maka keluar membangun mesosistem, heksosistem, dan makrosistem. Nah, persoalannya sekarang justru harusnya keluarga ini adalah fondasi peradaban bangsa sebagai mikrosistem yang membangun meso, hekso, dan makro dengan yang kuat gitu ya, sebagai batu bata yang kokoh, fondasi yang kokoh. Tapi ternyata sekarang begitu banyak keluarga yang rentan, yang ringkih, justru lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kalau kita lihat angka kemiskinan memang di bawah 2 digit 9%, tapi kemiskinan dengan garis kemiskinan yang sangat-sangat rendah, yang tidak mensejahterakan. Kalau kita gunakan angka $2 per kapita per hari, sebetulnya angka kemiskinan itu berkali-kali lipat. Dulu waktu kita menggunakan indikator kesejahteraan, dari tahun masih 260 juta penduduk Indonesia, itu 42% belum sejahtera. Tinggi sekali. Artinya itu menunjukkan kerentanan keluarga. Sehingga hal yang ideal, yang kita harapkan bahwa keluarga itu harus menjadi fondasi peradaban bangsa, justru sekarang ini keluarga cukup ringkih untuk dibentuk oleh lingkungannya gitu. Oleh karena itu, maka pemerintah sebagai menurut undang-undang itu yang wajib membangun keluarga harus melakukan suatu kebijakan yang pro family, bagaimana menyediakan lapangan pekerja, meng-create lapangan pekerjaan yang memungkinkan satu orang bekerja, kepala keluarga bekerja, tapi sejahtera. Sehingga yang kedua itu adalah pilihan. Si ibu mau kerja atau tidak terserah dia. Gitu ya, mau kerja silakan sesuai dengan kesepakatan bersama, mau tidak pun
karena sudah sejahtera sehingga dia fokus bagaimana melahirkan generasi penerus itu, merencanakan setiap aspek perkembangan anak untuk bisa ini bisa itu, mendampinginya, punya ragam keterampilan dan sebagainya. Itu kan perlu waktu, perlu tenaga, perlu energi, perlu perhatian. Nah, kalau sekarang dua-duanya bekerja full time dari subuh sampai malam, Sabtu lembur, Minggu lembur, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, anak ini mau diapakan? Siapa yang bertanggung jawab gitu? Maka persoalan-persoalan sekarang, ketidakbahagiaan, anak bermasalah, anak yang tidak kurang adab, ya, masalah penyimpangan seksual merebak. Kenapa? Karena ada ketidakberfungsian keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu tidak terpenuhi karena tadi terlalu dominan kepada satu fungsi. Karena tidak ada jaminan untuk orang itu sejahtera di Indonesia gitu ya. Misalnya makroekonomi kita kan banyak sekali pengangguran, PHK, susah cari kerja dan sebagainya. Jadi generasi Z adalah lahir ketika ya zaman seperti itu. Dilahirkan dari sebelumnya dengan perubahan-perubahan seperti itu. Ya pasti multidimensi dan sebagainya. Nah, kurikulum pendidikan di negara kita tentunya sebagai salah satu. Tapi selain itu, Bu Rina, tentunya adalah bagaimana aspek-aspek kehidupan real di masyarakat juga harus mendukung kurikulum pendidikan. Ya, kurikulum pendidikan walaupun ada trial and error dan sebagainya, selama dia tidak menghapus misalnya, tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang beriman bertakwa, sebetulnya kitanya yang harus manfaatkan. Kalau kita tidak manfaatkan, kita yang salah gitu ya. Yang bermasalah kalau misalnya mau menghapus kurikulum agama, itu bermasalah. Tapi kan tidak jadi. Di Indonesia masih tetap itu di kurikulumnya masih menjadikan tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia yang beriman bertakwa. Jadi kita gunakan aja amanah undang-undang itu untuk dioptimalkan gitu. Kalau kita tidak mengoptimalkan berarti salah kita. Nah, pendidikan itu ada formal, ada non formal, ada informal. Di ketiganya harus mengoptimalkan tujuan pendidikan. Kurikulum boleh berganti, boleh diubah asal memang untuk yang terbaik, tapi filosofinya dan tujuannya harus tetap dipegang. Ya. Jazakallah khair, Profesor Ais. Sama-sama, Bu Rina. Nuhun, Prof. Selanjutnya izin membacakan soal yang ada di chat yaitu dari Mbak Nita, Bu Nita. Nih mungkin Bu Nitanya ada. Saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya bagaimanakah solusi untuk kedua orang tua yang bekerja? Apakah dapat mendelegasikan sebagian tugas perkembangan anak kepada pihak sekolah? Karena biaya sekolah yang cenderung tinggi dan juga isu sandwich generation terkadang mendorong kedua orang tua untuk mencari nafkah tambahan. Terima kasih banyak. Ya, Bu Nita, memang faktanya sekarang ini semakin berat sehingga satu orang bekerja itu tidak mensejahterakan, sehingga mau nggak mau itu dua-duanya bekerja gitu ya. Itu banyak dialami oleh keluarga kita. Nah, jadi itu fakta. Walaupun jadi ada bicara ideal, idealnya sih satu orang bekerja itu mensejahterakan idealnya. Jadi yang kedua itu pilihan mau bekerja atau tidak silahkan gitu. Nah, tapi faktanya ternyata juga tidak bisa gitu. Kalau dengan satu itu karena tidak mensejahterakan sehingga bekerja itu menjadi kewajiban, menjadi keharusan gitu. Jadi harus dua-duanya bekerja. Akibatnya, nah soal anak bagaimana? Kalau misalnya menitipkan sebagian tugas perkembangan anak kepada sekolah, ya karena sekolah memang juga dalam rangka untuk mencapai aspek perkembangan anak ya sebagiannya. Jadi misalnya perkembangan intelektual, intelijensia, ya di sekolah juga diajarkan moral, diajarkan juga emosi sosial, diajarkan. Tapi yang menjamin keseluruhan aspek perkembangan anak kan siapa yang tahu? Orang tua. Guru di sekolah, satu guru 20 orang, 30 orang. Sehebat apapun satu orang guru tidak akan bisa menguasai, mengecek seluruh perkembangan setiap anak. Jadi yang paling tahu adalah tetap orang tua. Jadi orang tua akan harus bekerja sama dengan sekolah, bersinergi, dan sekolah juga harus melakukan hal itu, sehingga kemudian sama-sama menilai aspek perkembangan setiap anak itu di sekolah, anak saya gini, di rumah seperti apa. Jadi harus ada komunikasi dengan orang tua. Nah persoalannya ketika ibunya bekerja, bapaknya bekerja dua-duanya, kadang-kadang bahkan berkomunikasi dengan sekolah pun minim. Gitu. Padahal orang tua yang berkepentingan ya. Sekolah-sekolah baik sekarang bahkan ya sudah berusaha untuk berkomunikasi, tapi seringkali justru kendalanya ada di orang tua. Nah, sandwich generation, ya itu sudah terjadi.
Sandwich generation itu suatu generasi yang merasa terhimpit sebagaimana sandwich dengan generasi atas orang tuanya ya yang mungkin sudah lansia dengan generasi anaknya. Kalau di luar istilah sandwich generation itu memang suatu stres, tekanan ya. Jadi tertekan, suatu generasi yang tertekan karena harus menghidupi anaknya, generasi anak yang semakin mahal gitu ya. Dan generasi orang tuanya yang juga menjadi bertumpu kepada anaknya. Nah, ini akan semakin banyak Bapak Ibu. Jadi kita sudah masuk aging nation sekarang ini, suatu negara yang aging, lansianya sudah 12%. Tahun 2045 Indonesia emas, nanti sekitar 50 juta penduduk kita itu lansia. Kalau lansianya adalah lansia yang tidak menyiapkan diri untuk bagaimana memiliki lansia yang sejahtera, ini bahaya sekali. Kesehatan menurun, biayanya mahal, ya. Akhirnya mau nggak mau bertumpu kepada anak. Tapi ketika anak kemudian tidak siap karena menghidupi dirinya dan anaknya sendiri berat, maka orang tua akan dijadikan dianggap sebagai beban. Nah ini nauzubillah min zalik ketika nanti banyak dari kita melihat bahwa orang tua itu bukan istilah berbakti kepada orang tua, tapi orang tua akan dilihat beban. Bapak Ibu sekarang sudah mulai ya dilaporkan ada anak yang kemudian nyimpen orang tuanya di pinggir jalan, dibuang. Ada orang tua yang meninggal sudah seminggu, 2 minggu nggak ketahuan karena anaknya juga tidak mampu untuk pulang sering-sering. Nanti akan banyak seperti itu, akan cukup banyak ya persentase seperti itu. Kalau kita tidak segera bersegera memberikan warning agar setiap orang menyiapkan diri lansia untuk siap menghadapi lansia agar husnul khotimah. Gitu. Nah, ini agenda lain. Jadi namanya ini megatrend ya. Alhamdulillah kemarin saya ikutan International Year of the Family ke-30. Jadi peringatan tahun internasional ke-30 dari PBB di Doha di Qatar ada suatu bahasan tentang megatrend. Ada 4 megatrend, salah satunya adalah total fertility rate yang semakin menurun. Jadi satu orang perempuan itu sekarang memiliki anak kurang dari 2, sehingga kemudian nanti akan ada penurunan populasi. Tapi di sisi lain kita masuk ke aging nation, semakin banyak nanti lansia, gitu ya. Nah, ketika lansia tidak produktif, tidak sehat, banyak sakit, maka sudah bisa dibayangkan seperti apa nanti populasi kita. Demikian untuk Bu Nita ya. Jadi sekarang ya ariflah, bijaksanalah, menjalankan kehidupan secara cerdas ya. Jangan foya-foya, yang tidak penting di saving, kemudian juga untuk menyiapkan investasi hari tua ya, kemudian juga buat anak-anak juga jangan terlalu melihat aksesoris, yang penting fungsi sekarang itu ya, cerdaslah. Nikah jangan jor-joran, ngapain jor-joran, apalagi berhutang gitu ya. Mendingan kasih duit buat anaknya kalau punya, buat dia hidup supaya dia tidak berat ya. Jangan ngabisin duit buat anak semua, tabung buat masa tua supaya kita tidak juga membebani anak-anak kita, walaupun anak-anak kita misalnya tidak merasa terbebani, tapi kita nggak pernah tahu gitu ya, biaya kesehatan sekarang mahal dan sebagainya, maka harus cerdas menjalani kehidupan. Nah itu di kami Departemen IKK itu dipelajari di dalam satu mata kuliah namanya perkembangan keluarga atau family development. Ya, jadi diajarkan tentang apa vulnerability, kerentanan sepanjang kehidupan keluarga, kerentanan setiap tahapannya, bagaimana potensi krisisnya, ya sehingga orang itu bisa menyiapkan diri untuk bisa husnul khotimah, gitu ya. Jadi ilmu itu digunakan untuk kita bisa mempersiapkan diri bahwa perjalanan yang akan kita lalui itu seperti apa, kita menyiapkan diri, gitu ya. Mau seperti apa hidup kita. Oke, gitu Bu Nita. Mungkin cukup Bu Elis. Izin sebentar, Prof. Untuk panitia rekaman ini nanti kita dapetin nggak ya? Kayaknya pengen dengar-dengar ulang gitu, Prof. Pengen di-share juga ke teman-teman Nanti begitu. mungkin tergantung panitia ya Bu. Iya, Boleh siap. nanti Mbak Henry. Nanti kami Iya, akan siap. share ke email. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Mungkin Roger. Rabiatul Adawiyah ya agak menarik nih Bu Elis. Ya. Beratnya menjadi orang tua untuk membentuk keluarga yang berkualitas sudah disadari oleh sebagian generasi muda saat ini. Sehingga mereka bersikap menunda atau bahkan tidak ingin berkeluarga.
Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya keluarga sebagai institusi pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai baik ini. Silahkan Ibu. Oke, Bu Rabiatul Adawiyah. Jadi ya tetap dipahamkan sebetulnya fitrah ya, orang itu ingin berkeluarga. Fitrah untuk mencintai lawan jenis. Sekarang ada lagi yang menyimpang sesama jenis itu lain hal lah ya. Tapi fitrah untuk mencintai, khususnya umumnya dengan lawan jenis dan yang sah secara agama, kalau menjadikan agama sebagai dasar ya harus lewat menikah. Apakah nanti misalnya dia akan memutuskan punya anak atau tidak, tapi kalau itu preferensi pribadi silahkan, asal jangan gembar-gembor jadi gerakan aja. Karena kalau misalnya bisa dibayangkan kalau child free, maka di dalam keyakinan agama kita, maka anak itu kan investasi akhirat harusnya. Investasi akhirat dalam artian kalau menghasilkan anak soleh-soleha, ya doanya dan sebagainya itu adalah investasi sepertiganya buat orang tua gitu. Nah, supaya juga tidak terlalu menakutkan. Oleh karena itu, kesiapan berkeluarga harus didorong. Ya. Perkara misalnya penundaan usia menikah, memang sekarang pun sudah terjadi. Rataan itu sudah 27 tahun sekarang, rataan usia menikah itu. Dulu kan 22, 21 ya. Pelan-pelan menanjak gitu ya. Sekarang 29 belum menikah itu udah biasa. 30 belum menikah, udah biasa. Rataannya sekarang 27 tahun. Masih oke sebetulnya selama aman. Aman itu tidak pacaran gitu, tidak mendekati zina. Ya, karena yang menjadi godaan adalah nikahnya dilambatin, tapi kemudian perilaku pacarannya ya itu mendekati zinanya itu yang bahaya gitu. Jadi justru kenapa orang menjadi harus menikah adalah ketika dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya karena dengan kedekatan dengan lawan jenis. Ini yang menjadi persoalan. Nah, fakta yang ada sekarang, Bapak Ibu, tidak boleh ada pernikahan anak. Saya setuju ya, karena anak-anak itu juga perkembangannya belum optimal sehingga untuk berkeluarga dia belum optimal. Saya setuju. Tapi persoalannya ketika dilarang kemudian pintu untuk dia menikah itu adalah biasanya karena hubungan seks, pornografi dan sebagainya tidak ditutup. Nikahnya tidak boleh, hubungan seksnya menjadi boleh. Yang penting nggak hamil. Kalau hamil, lakukan aborsi aman. Maka jalan keluarnya adalah gunakan kontrasepsi. Ini yang keliru Bapak Ibu, dan itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Kesehatan. Di dalam PP-nya nomor 28 tahun 2024, itu ada satu ayat, satu pasal, pasalnya berapa ya? Pasalnya 103, ayatnya ayat 4E. Ya. Itu dikatakan bahwa layanan Kespro bagi usia sekolah dan remaja adalah penyediaan kontrasepsi. Jadi legal penyediaan kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja. Ini kan bahaya banget, artinya dilegalkan selama itu tidak hamil, selama tidak nikah secara resmi. Nah, jadi ini aspek liberalisme di dalam undang-undang dan diturunkan dalam PP inilah yang membuat saya sekarang ini melakukan judicial review ke MA, Mahkamah Agung ya, bukan ke MK karena ini yang di judicial review adalah PP, peraturan pemerintah, bukan undang-undang ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi PP ke undang-undang. Jadi kami sedang melakukan judicial review sekarang ini, masih menunggu karena di MA itu tidak ada gelar perkara, jadi tahu-tahu dapat aja hasilnya seperti apa begitu. Jadi kami meminta MA untuk mencabut pasal itu yang menyatakan adalah penyediaan kontrasepsi ya, sebagai bagian layanan Kespro bagi usia sekolah dan remaja. Jadi ini akibatnya juga pergeseran, kan sudah banyak katanya remaja yang telah melakukan hubungan seks, daripada kena penyakit penyakit seksual menular mendingan dikasih kondom. Cara berpikir dari para pejabat termasuk di golongan di pemerintah daerah seperti itulah yang sekarang digunakan argumennya ketika kenapa begitu gitu ya. Jadi yang penting kan sekarang angkanya kalau survei dari satu lembaga, dua lembaga kalau nggak salah KPAI ya, 45 ribuan remaja
putra dan putri itu 54% remaja yang disurvei itu sudah tidak perawan. 72% laki-laki itu sudah tidak berjaka. Karena data-data seperti itu kemudian membenarkan untuk menyediakan kondom bagi mereka. Yang penting jangan nikah, yang penting jangan hamil. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa ya cara berpikir itu gitu. Jadi menjauhkan agama supaya tidak digunakan itu kita yang harus kritis. Jadi ya mohon doanya agar judicial review yang kami lakukan ini dikabulkan oleh MA ya. Jadi saya sambungkan ke sana ya. Jadi soal tentang usia perkawinan meningkat masih nggak apa-apa. Selama itu adalah bukan sebagai gerakan ya, sebagai pilihan pribadi. Karena mungkin memang ada gap yang semakin lebar antara akil dan balik. Baliknya lebih awal, bahkan sekarang ada 7 tahun yang sudah menstruasi, yang sudah mimpi basah. Tapi dia punya akil yang sangat terlambat gitu. Bayangkan S1 aja belum tentu akil, S2 aja belum tentu akil gitu. Aktivitas kuliah masih harus disupervisi secara detail oleh dosen pembimbingnya, padahal sesuatunya seharusnya sudah clear gitu. Artinya dia belum menunjukkan satu akil secara intelektual, secara emosi, moral gitu ya. Banyak mahasiswa kalau ditegur sama dosennya untuk diarahkan itu mutungnya 2 minggu. Nggak bisa bangun pagi-pagi gitu ya. Itu jauh akilnya gitu. Akalnya itu belum dewasa, padahal secara baliknya dia bisa 10 tahun dan sebagainya. Sehingga ada gap yang sangat lebar. Akibatnya di dalam gap yang itu dia sudah mampu untuk hamil atau menghamili, tapi secara akilnya dia belum siap untuk bertanggung jawab dan menjadi kepala keluarga atau menjadi istri. Nah, jadi kalau misalnya ada pergeseran itu konsekuensi dari ada persoalan ini. Ya, gap yang lebar antara akil dan balik. Sehingga 27 tahun rata-rata usia menikah sekarang. Bergeser lagi nanti ke 28, 29. Tapi kalau itu sebagai preferensi pribadi silahkan. Asal jangan juga melakukan hal-hal yang penyimpangan. Ya, nah persoalannya usia menikah dilambat-lambat, tapi kemudian perilaku seksualnya sudah aktif. Inilah sebetulnya kehancuran peradaban kita, Bapak Ibu. Ya, di mana persoalan seksual, pacaran sebagainya di media sekarang luar biasa. Anak-anak sudah open BO, anak SD udah ngamar ya, berempat satu kamar, 2 laki-laki 2 perempuan. Itu betul-betul sudah sangat mengkhawatirkan kita. Oke gitu Bu Rabiatul Adawiyah ya. Mungkin apa cukup ya Bu Elis? Saya ada sidkom nih. Oh, ya, baik Ibu. Saya sidkom. Di sini masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kami sampaikan ke Ibu aja ya atau bagaimana untuk selanjutnya. Nah, karena waktu juga, mohon maaf tidak bisa ya Bu, cukup ya Bu ya, Bu Is. Ya, cukup mungkin Bu Elis. Boleh saya izin share informasi? Oh iya, silakan Ibu. Monggo, Bu. Ya, mungkin sebagai informasi juga di acara DKM ya, Prof. Abdul Munib minggu depan kalau nggak salah tanggal 25 ada bedah buku Jangan Sampai Menyesal Bapak Ibu. Itu buku yang saya tulis terkait dengan gerakan global LGBT di Indonesia ya, dan juga bagaimana masuk ke undang-undang di kita dan berbagai tantangannya. Itu dibedah ya tanggal 25 di jam yang sama kalau nggak salah. Mohon maaf, Silakan hari apa dibagi. Prof. Ais? Hari apa? Tanggal 25 itu hari apa? Hari Selasa berarti ya? Bedah buku itu hari Selasa. Ya, 25. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih waktunya, Prof. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Prof. Ais yang sudah memberikan materinya dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sangat baik. Izinkan saya membacakan sedikit ringkasan dari webinar ini. Kita memahami bahwa keluarga adalah fondasi utama peradaban Islam. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama di dalam menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan adab Islami. Keharmonisan dan komunikasi di dalam keluarga menjadi kunci dalam membentuk generasi yang kuat dan berakhlak di tengah tantangan zaman
keluarga berperan sebagai benteng moral yang menjaga nilai-nilai Islam. Ketika setiap keluarga berlandaskan ajaran Islam, maka akan lahir masyarakat yang kokoh dan berkontribusi bagi kejayaan peradaban Islam. Semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin dari kami serahkan selanjutnya kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Prof. Terima kasih Prof. Semua. Mohon maaf, MC-nya sepertinya belum tampil. Izin saya untuk mengambil alih, mohon maaf. Baik, Eh, ya, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena sekarang ini di BP sedang UTS. Mungkin MC-nya sedang menyiapkan untuk UTS. Jadi Iya. doakan semoga UTS-nya Siap-siap diberi UTS ya. kemudahan. Saya lagi jazakillah khair Prof. Ais, Masya Allah selalu mencerahkan ya. Dan betapa banyak. Oh ini Mas MC sudah on. Silahkan Nanda Haidar Limar, silahkan. Mohon maaf saya undur diri. Baik, terima kasih kepada Prof. Ais yang telah memaparkan materinya. Semoga khair kepada Ibu moderator yang telah bersamai kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan ada penyerahan sertifikat ya pada Bapak Profesor Dr. Abdul Munif untuk bisa memberikan sertifikatnya kepada Profesor Dr. Insinyur Rais. Maka Prof. Munif ada? Ya, oleh saya aja, Oh iya, di Mas waktu Nanda. Pak Soni. Terima kasih Ibu Prof. Ais Sunarti yang sudah memberikan materi luar biasa. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Ini Rabbal sekedar tali kasih dari DKM Al-Huriyah. Atur nuhun Bu Ais. Kami kasih. Jazakillah khair kepada Ibu Ais yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mengaplikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih kepada Ibu Elis yang telah menemani kita sebagai moderator. Baik, selanjutnya sini kita akan ada beberapa pengumuman. Mungkin boleh di-share. Nah, ini untuk update donasi MBG dan MSG dari Masjid Al-Huriyah itu sendiri. Jadi untuk penghimpunan totalnya ada 309.898.500 rupiah. Dengan penggunaannya ada 332.300 rupiah. Dan di sini juga ada saldo untuk bisa dilihat di info-infonya. Dan di sini juga udah tersedia informasi tentang penyediaan MBG ada 3.400 paket dan MSG-nya ada 4.350 paket. Jadi buat para jamaah yang ingin mendonasikan atau berinfak bisa scan barcode ya di poster ini. Infak Al-Huriyah. Oke. Boleh dilanjut kembali untuk info selanjutnya. Insya Allah untuk besok pagi kita akan melanjutkan untuk Semarak Ramadan. Jadi kajian besok itu akan ada materi kita yaitu Profesor Dr. Insinyur Purnama Hidayat MSc. Beliau merupakan guru besar Fakultas Pertanian IPB University dengan topik serangga, kawan atau lawan. Jadi buat para jamaah jangan sampai ketinggalan untuk info-info kajian selanjutnya. Oke. Oke, buat para jamaah yang mungkin masih belum bisa presensi, linknya sudah ada di kolom chat ya, jadi bisa mengisi linknya. Baik, insya Allah untuk... Belum ada, Mas Nanda? Iya, Pak. Link presensinya belum ada?
Oh, belum ada ya? Sebentar. Sudah ada tuh. Udah di chat barusan oleh Pak Is. Ya. Baik, bisa para jamaah untuk mengisi link terlebih dahulu untuk melihat kehadirannya ya pada pagi hari ini. Baik, baik, ucapkan sekali lagi jazakumullah khair kepada Profesor Sunarti ya yang telah memberikan pemaparan materinya. Semoga kita semua diberikan kelancaran, keberkahan dan bisa mengaplikasikan ilmu yang tadi yang telah didiskusikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya Nanda Haidar Ilmar sebagai Master of Ceremony pada pagi hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang baik ataupun tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ditunggu untuk kajian selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.